Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Laili Nur Azizah NIM 085, Chandra Prasetyo NIM 086, dan Gilang Aulia Rahman NIM 087. Di sini kami akan mempresentasikan materi sholat fardu dan tata cara sholat menurut Himpunan Khususan Tajwid atau HPT. Pengertian sholat. Kata sholat berasal dari kata Arab sholat yang artinya seruan atau doa. Menurut syara, sholat ialah ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan tertentu dengan menghadirkan hati secara ikhlas dan khusyuk. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan syara. Dasar tentang wajibnya sholat banyak terdapat di dalam Al-Quran, diantaranya adalah firman Allah sebagai berikut. Faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat di dalam hadis dijelaskan sebagai amal yang pertama kali dihisab, sebagaimana yang diriwayatkan Anas bin Malik. Amalan yang mula-mula dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika ia baik, maka baik pula seluruh amalannya, dan jika jelek, maka jelek pula semua amalannya. Sholat fardu. Sholat fardu dikenal dengan sholat wajib. Maksudnya, sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam sehari semalam yang disyariatkan pada tahun 11 dari kenabian Nabi Muhammad SAW atau tahun 621 Masehi ketika beliau dimirajkan. Terdapat 5 waktu sholat fardu, yaitu duhur. Permulaan waktu sholat duhur adalah dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit, sedangkan akhir waktu sholat duhur adalah ketika bayang sesuatu benda itu sama panjangnya dengan benda aslinya. Sholat asyar. Permulaan waktu asyar adalah ketika bayangan sesuatu telah sepanjang bendanya, yaitu mulai dari berakhirnya waktu duhur, sedangkan akhir waktu asyar sampai terbenamnya matahari. Maghrib. Permulaan sholat maghrib adalah telah sempurnanya matahari terbenam, sedangkan akhir waktu sholat maghrib apabila telah hilang syafaq merah atau awan merah telah terbenam. Sholat isya. Permulaan sholat isya adalah dari terbenamnya awan merah sampai separuh malam yang akhir menjelang fajar. Sholat subuh. Permulaan sholat subuh dari saat terbitnya sholat syadik atau garis putih yang melintang dari selatan ke utara dari kaki langit sebelah timur sampai terbitnya matahari. Ada pula tata cara sholat, yaitu yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Yang ketiga, mengangkat kedua belah tangan sejurus bahu, serta mensejajarkan ibu jari pada daun telinga sambil membaca Allahu Akbar. Yang keempat, meletakkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri di dada. Yang kelima, membaca doa iftitah. Yang keenam, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketujuh, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-8, membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca amin. Yang ke-9, membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran dengan memperhatikan artinya dan membaca dengan perlahan. Yang ke-10, takbir mengangkat kedua belah tangan seperti dalam takbir permulaan untuk melakukan ruku. Yang ke-11, saat ruku, punggung sejajar dengan leher dan kedua tangan memegang lutut. Yang ke-12, membaca doa, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma aghfirli, Subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali. Yang ke-13, bangun dari ruku, mengangkat kedua belah tangan seperti dalam takbiratul ihram dengan berdoa Samiallahu liman hamidah. Yang ke-14, setelah berdiri tegak lalu membaca Rabbana lakal hamdu. Yang ke-15, bertakbir untuk sujud dengan meletakkan kedua lutut dan jari kaki di atas tanah, lalu kedua tangan, kemudian dahi dan hidung dengan menghadapkan ujung jari kaki ke arah kiblat serta merenggangkan tangan dari lambung dengan mengangkatkan kedua siku lalu membaca doa.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Yang ke-16, bangun dari sujud dengan bertakbir dan duduk tenang lalu berdoa, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Yang ke-20, setelah selesai dari sujud kedua kalinya pada rakaat yang kedua, kemudian duduk di atas kaki kiri dan menegakkan atau menumpukan kaki kanan serta meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Menjulurkan jari-jari tangan kiri, sedangkan tangan kanan menggenggam jari kelingking, jari manis dan jari tengah serta mengacungkan jari telunjuk saat memulai membaca doa dan menyentuhkan ibu jari pada jari tengah. Yang ke-21, kemudian membaca doa tasyahud dan sholawat. Kemudian berdiri untuk rakaat yang ketiga bila sedang mengerjakan sholat 3 atau 4 rakaat dengan bertakbir mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. Yang ke-22, pada rakaat yang ketiga atau keempat hanya membaca Al-Fatihah saja. Yang ke-23, setelah sujud kedua selesai pada rakaat terakhir, kemudian duduk tawaruk untuk tasyahud akhir dengan memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan telapak kaki kanan, serta menghadapkan ujung jari ke arah kiblat dan duduk dengan menumbuhkan pantat di atas lantai atau tanah, meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut, mendulurkan jari-jari tangan kiri, sedangkan tangan kanan menggenggam jari kelingking, jari manis dan jari tengah serta mengacungkan jari telunjuk saat mulai membaca doa dan menyentuhkan ibu jari pada jari tengah. Yang ke-24, kemudian membaca doa tasyahud dan sholawat kepada Nabi seperti pada doa tasyahud dan sholawat pada tasyahud awal. Setelah itu berdoa memohon perlindungan dengan membaca doa seperti pada nomor 22. Yang terakhir adalah mengucapkan salam dengan berpaling ke kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang dan berpaling ke kiri sampai pipi kiri terlihat pula dari belakang. Terima kasih.